Perkenalkan, nama saya Yasin Madina, kelas 12 K 1, absen 34. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara pembuatan unsur transisi periode keempat, yaitu kobalt. Halo teman-teman, dan selamat datang kembali tentang cara membuat elemen dari bahan rumah tangga. Dan unsur hari ini adalah kobalt. Sekarang, kobalt cukup menarik digunakan dalam baterai lithium ion. Sekarang saya tidak sepenuhnya yakin di mana penggunaannya. Saya mencoba melakukan beberapa penelitian, tapi saya tidak bisa benar-benar mengetahui di mana itu digunakan di baterai, tetapi pasti digunakan dalam baterai lithium ion. Biasanya ada sebuah elektroda lithium di sana, dan itu logam lithium murni yang saya percaya. Tetapi saya tidak benar-benar yakin, seperti saya sebenarnya cukup bingung dalam hal ini. Tapi salah satu dari pelanggan saya, meninggalkan saya tautan ke paten tentang cara mengekstrak logam kobalt dan memulihkan lithium dari baterai ini, dan itu agak menarik, sehingga tampaknya salah satu elektroda mengandung semacam kompleks lithium dan oksida kobalt, saya percaya, dan kemudian elektroda lainnya mungkin saja lithium murni. Sekali lagi, saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi kita harus bisa mengambil ini, memisahkan dan menggali semuanya. Dalam asam klorida ini adalah rute yang sedikit berbeda daripada apa yang diklaim paten, karena itu memulihkan lithium juga bagaimanapun saya tidak terlalu tertarik dengan lithium. Saya hanya tertarik pada kobalt. Sekarang, meskipun kami dapat memulihkan lithium, tapi dalam baterai lithium ion baru, satu elektroda yang mengandung logam lithium adalah saya cukup yakin lithium yang cukup murni, karena saat Anda membuangnya ke dalam air, ia akan mengeluarkan desis dan gelembung cepat seperti lithium normal, maka elektro lainnya harus lithium oksida kobalt. Jadi yang akan saya lakukan adalah memisahkan, dan mereka sepenuhnya usahakan seperti tidak ada logam lithium di sini, karena mereka sangat tua dan tidak pegang grafik lagi. Jadi bisakah mereka mengambil semua isinya, kecuali tentu saja selongsong luar dan sebagainya. Tapi celupkan ke dalam asam klorida ini akan membentuk lithium fluorida dan kobalt klorida, dan kobalt jauh lebih sedikit reaktif dari aluminium, tapi lithium lebih reaktif dari aluminium. Jadi saya berpikir dengan menambahkan aluminium foil ke larutan yang seharusnya kobalt mengendap dan aluminium harus masuk ke dalam larutan, pembentuk aluminium klorida dan kobalt. Siapapun lithium klorida itu lebih reaktif daripada aluminium yang harusnya tetap dalam larutan dan tidak bergeser aluminium. Dan itulah ide saya tentang cara mendapatkan kobalt yang kemudian bisa kita cairkan menjadi manik-manik atau sesuatu. Bagaimanapun juga, tuliskan reaksi tentang apa akan terjadi, dan kemudian saya akan mulai membongkar ini. Oke, jadi setelah mengupas kembali selubung luar yang ada di sini dengan beberapa tang yang baru saja letakkan sedikit di sana, Anda bisa melihat kami pergi dengan silinder. Sekarang penting untuk memakai sarung tangan, karena biasanya elektrolitnya adalah kalium hidroksida yang sangat korosif. Tapi hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengupas kembali ini, yang bisa jadi cukup sulit untuk dilakukan. Tapi jika Anda bisa mendapatkan file semuanya dikupas saat itu, akan ada beberapa komponen di dalamnya. Jadi saya mengalami kesulitan melakukan ini. Jadi saya akan mengupasnya kembali, dan kemudian saya akan bertemu Anda kembali segera setelah saya menekan seluruh gulungan baik-baik saja, sehingga Anda dapat melihatnya. Membuka gulungan menjadi sesuatu yang mirip dengan ini. Sekarang jika kita lihat ini, dia sebenarnya beberapa lapisan berbeda, dan kami benar-benar dapat memisahkannya. Dan jadi kami butuh benda logam seperti ini, asalkan tidak ada plastik di atasnya. Kita dapat memasukkannya ke dalam gelas kimia. Saya kebetulan tahu bahwa ada tembaga di antaranya. Dua lapisan luar ini tetapi nyaman. Anda berbicara tentang asam klorida itu benar-benar halus, hanya akan tersisa dengan beberapa foil tembaga. Yang bagus setelah itu dapat ditambahkan, dan Anda dapat melihat ada lapisan plastik di sini, sehingga kami dapat memisahkan ini off, dan juga tambahkan bagian ini, dan Anda dapat melihat bahwa ada logam yang bagus suatu, tapi itu bukan dengan logam, sehingga bisa juga ditambahkan
benar-benar yakin logam apa itu. Saya agak bingung bagaimana baterai ini benar-benar berfungsi, tapi bagaimanapun jadi kembali segera setelah saya memproses beberapa lagi. Baterai ini oke, jadi setelah melalui 2 atau 3 baterai, Anda tidak bisa melalui sebanyak satu, tapi sekarang kita bisa menambahkan beberapa asam klorida. Ini hanyalah asam nitrotik yang bisa Anda beli di Home Depot. Itu sama saja dengan asam klorida. Jadi kami akan menambahkan cukup untuk melengkapi semuanya, dan Anda bisa lihat ada reaksi kita dan terjadi gelembung. Jadi jangan menghirup asapnya, tapi sekarang kita harus menghasilkan reaksi yang ditunjukkan di sini di bawah. Jadi penting bagi saya untuk lupa memberitahu Anda, tetapi Anda bisa menghabiskan waktu lama ini. Baterai lithium ion dari tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan sampah lokal Anda atau apapun, mereka harus memiliki tempat terpisah untuk mendaur ulang baterai. Dan jika Anda dapat menemukan penyok baterai lithium ion, itu adalah sumber yang sempurna, atau Anda dapat menghemat memiliki bagaimanapun, sehingga Anda sekarang dapat melihat bahwa kami memiliki reaksi yang kuat terjadi dan semuanya akan larut, kecuali tentu saja mudah-mudahan kertas tembaga. Jadi kami akan membiarkan ini selesai sehingga warna hijau yang bagus. Ini menunjukkan bahwa kami memiliki kobalt dalam larutan, karena kobalt klorida biasanya membentuk larutan biru, dan mungkin saja berwarna hijau karena logam lain yang juga terlalut dalam larutan seperti lithium atau sesuatu. Tetapi perubahan warna seperti ini jelas menunjukkan bahwa mudah-mudahan kita memiliki kobalt dalam solusi, sehingga Anda dapat melihat bahwa reaksi di bawah ini persis seperti yang kami lakukan dengan lithium kobalt oksida ditambah 2 asam klorida atau 2HCl menghasilkan lithium klorida, kobalt klorida, dan air. Jadi benar-benar seperti ada banyak gas klorin yang keluar. Bukan mungkin hidrogen klorida, tapi itu adalah gas klorin. Baunya lebih seperti gas klor. Jadi saya tidak yakin kenapa, tapi bagaimanapun juga tidak terlalu penting karena hanya sedikit, tapi ya bikin enak buruk, atau saya bisa merasakannya di udara. Dan Anda tahu, biarkan reaksinya selesai dan maka kita akan masuk ke dalam dengan ini. Sebenarnya mungkin akan menyimpannya di luar, dan maka saya akan menunjukkan kepada Anda langkah selanjutnya. Oke, jadi begitu reaksinya mereka, dan begitulah hampir tidak ada lagi publik. Kami sekarang dapat melanjutkan dan menyedok semua yang tidak bereaksi, barang-barang yang terutama akan disebut logam, dan memasukkannya ke dalam tas yang saya miliki. Letakkan di samping sana dan Anda dapat melihat warna biru lautan. Sekarang warnanya sangat biru. Ini berarti pasti ada kobalt yang dapat Anda lihat. Ini hanya kertas tembaga yang tidak pernah bereaksi, jadi kami akan menyendok semua barang-barang yang tidak bereaksi. Taruh di sana dan kemudian saring. Jadi saya akan menemui Anda lagi nanti. Itu telah dilakukan. Jadi saya pemfilteran aslin. Saya hanya ingin melihat apakah Anda bisa melihatnya. Warna biru pekat seperti ini adalah solusi yang sangat biru, tidak ada lagi warna hijau seperti sebelumnya. Sangat-sangat biru. Ini menandakan besar jumlah kobalt dalam larutan, yang merupakan pertanda baik. Jadi semoga kita punya banyak dari kobalt klorida, dan semoga kita bisa mendapatkan banyak kobalt. Jadi selesai menyaring semuanya, dan kemudian saya akan menemui Anda kembali. Jadi saya menyaring semuanya lepas, dan itu adalah warna biru yang sangat-sangat gelap, seperti yang Anda bisa jelaskan. Lihat, Anda bisa lihat di sana, itu sangat biru. Tapi saya cukup menarik, saat inilah kobalt terhidrasi menjadi ungu. Jadi saya baru saja memiliki tabung reaksi air di sini, dan kami akan menambahkan beberapa di antaranya kobalt klorida padanya, dan perhatikan perubahan warna. Jadi saya akan meletakkannya di sana, dan Anda dapat melihat bahwa itu sekarang menjadi warna merah muda, ungu muda. Dan setelah menambahkan lebih banyak, seharusnya lebih menonjol, tapi ini adil karena kita menghidrasi kobalt klorida
Dan kobalt klorida terhidrasi lebih dari warna ungu yang ditunjukkan dengan jelas di sini. Anda bisa melihat itu sangat warna ungu kemerahan yang bagus. Jadi saya akan menaruhnya di sana. Begitu juga kurangi ini, kita hanya perlu aluminium bubuk atau tidak. Aluminium foil untuk menguranginya, tetapi jika karena alasan tertentu tidak berhasil, saya tidak mau untuk menyia-nyiakan semuanya. Jadi untuk gelas kecil ini di sini, saya hanya akan menuangkan sedikit larutan kami sebagai uji coba, jadi masih sangat asam. Jadi aluminium musuh akan bereaksi dengan pembentukan asam aluminium klorida, dan juga diharapkan lakukan perpindahan dengan aluminium pembentuk kobalt klorida juga, jadi harus mendapatkan reaksi yang kuat. Ya, Anda bisa melihat yang kuat reaksi kita hanya akan melihat apakah ada yang mengendap. Jika tidak ada yang mengendap keluar, maka kita akan tahu bahwa ini tidak berhasil. Tetapi memang tampak seperti itu. Aluminium foil itu berputar cukup blok mudah-mudahan dengan presipitan kobalt. Jadi saya pikir ini pasti akan berhasil. Jadi saya akan menemui Anda kembali ketika saya bereaksi cukup sedikit aluminium foil dengan ini sampai tidak ada lagi desis yang terjadi. Oke. Jadi saya pergi ke depan dan menuangkan semua solusi di sana. Dan saya hanya bereaksi dengan semua alat tenun penuh dan solusi yang lebih besar karena saya cukup yakin itu berfungsi. Dan sebagai Anda bisa melihat potongan kecil pupuk kobalt tertinggal di sisi ini. Kelas jadi kami pasti membuat logam kobalt yang sangat menarik. Jadi kami hanya perlu melakukan reaksi ini seperti yang saya katakan sebelumnya sampai tidak ada lagi mendesis terjadi, dan pada saat itu kita bisa mencair dolar kobalt menjadi manik kecil yang bagus. Setelah menyaringnya, jadi saya akan pergi depan dan bungkus semua ini dengan banyak aluminium foil. Oke. Jadi saya kembali ke dalam sekarang dan Anda dapat melihatnya setelah mengendapkan semua logam dingin itu dengan bubuk aluminium. Kami cukup menyaringnya dan meringkannya, dan kemudian dipindahkan ke tabung reaksi ini untuk menghancurkannya sekarang. Saya tidak sepenuhnya yakin apakah ini logam kobalt atau bukan karena kondisinya sangat halus, karena kami mengendapkan solusi, dan ini berarti sebenarnya tidak terlihat metalik, alih-alih hanya terlihat terhalang. Sekarang kamera tidak mengangkat sangat baik, tapi ada sedikit warna coklat untuk itu. Saya tidak terlalu yakin jika ada atau tidak, tapi hampir terlihat agak coklat yang membuat saya berpikir begitu. Ini mungkin salah satu bentuk oksida kobalt atau berbagai bentuk, karena oksida kobalt tersedia dalam warna tergantung pada jenis oksida, seperti blok hijau berwarna merah karena terdapat beberapa bilangan oksidasi yang berbeda, kobalt yang artinya terbentuk pada beberapa oksida yang berbeda. Jadi jika ini adalah A campuran oksida, itu akan memberikan warna yang bisa seperti ini, tetapi oksido bisa menjadi bubuk logam yang sangat halus. Jadi satu-satunya cara nyata untuk menguji ini adalah memanaskannya hingga suhu yang sangat tinggi. Tetapi sebelum kita melakukannya, saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa saya tidak sepenuhnya yakin apakah kobalt itu atau tidak oksida atau salah satu oksida sebenarnya bersifat magnetis, tetapi ini jelas bersifat magnetis. Magnet ini bisa menempel padanya dan menyeret logam bersamanya. Jadi saya sangat yakin bahwa ini pasti senyawa kobalt karena bersifat magnetis. Bagaimanapun kita harus memanaskan ini di tungku busur saya, karena itu tinggi titik leleh lebih dari 1600 derajat Celcius. Jadi jika kita lanjutkan, ambil ini di luar, siapkan tungku busur saya dan letakkan ini di sana, dan lelehkan sebagian. Jika kita dapatkan manik-manik logam kobalt yang bagus dan mengkilap, maka kita tidak akan membuat kobalt. Jika tidak, ini memungkinkan besar oksida, dan saya memiliki proses lain yang direncanakan tentang cara melakukannya.
keluarkan ini yang akan saya coba jika tidak berhasil. Jadi saya akan langsung menyiapkan tungku busur di luar, dan kami akan melebur beberapa ini dan melihat apakah kami mendapatkannya, logam kobalt. Jadi kita baru saja memasang tungku busur. Saya dan Anda bisa melihatnya di sana. Kami memiliki tabung reaksi untuk senyawa kobalt kami. Sekian penjelasan dari saya tentang unsur kobalt. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.